Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Pagi hari ini kita kedatangan bintang tamu namanya Mas Bagus. Kita boleh tepuk tangan dulu dong buat bintang tamu kita. Kita akan berbicara satu poin yang saya rasa mulai dikenal. Ada 4 mantra yang luar biasa yang sering kita kenal dengan yang namanya I love you, I am sorry, I'm sorry, please forgive me, please forgive me, dan thank you. Ini konteksnya sangat-sangat menarik dan pertemuan saya sama Mas Bagus itu juga unik gitu ya. Dan pagi hari ini kita akan berbicara tentang Ho'oponopono itu namanya. Dan Mas Bagus selalu melekatkan di depannya dengan kata-kata teknik pengampunan diri dengan metode Ho'oponopono. Apa itu teknik pengampunan diri? Apa itu Ho'oponopono? I love you, I'm sorry, please forgive me, and thank you. Ini 4 ini apa? Dan apa dampaknya untuk diri kita? Dan kita akan selami di pagi hari ini. Dan mungkin sebelum kita mulai, kita introduction dulu. Mungkin Mas Bagus boleh mengenalkan dulu dirinya. Silakan, Mas Bagus. Oke, terima kasih sebelumnya Kang Abu dan Ibu Ketua Kelas tadi ya. Perkenalkan, nama saya Bagus. Nama panggung saya dibaptis oleh beberapa teman, itu dikasih kata-kata Mas di depannya. Saya pendidikan arsitek. Itu berlangsung, saya menekuni bidang arsitek itu sampai kurang lebih 2017. Selanjutnya itu arsitek pelan-pelan yang di dunia bangunan saya mulai tinggalkan. Nah, tapi beberapa teman membaptis saya kembali dengan mengatakan bahwa ya saya masih tetap arsitek tapi nggak ngurusin bangunan, tapi saya ngurusin otak orang. Nah, selain itu ya karena saya hipnoterapis dan saya juga dikenal beberapa atau di kalangan pecinta hewan itu saya sebagai animal communicator, dan saya tentunya praktisi Ho'oponopono juga. Jadi dalam saya menterapi orang sekarang, selain saya memakai teknik hipnoterapi, saya juga mempergunakan teknik-teknik Ho'oponopono tentunya. Ya, kurang lebih begitu Kang Abu. Terima kasih. Oke, Mas Bagus, mungkin boleh ceritain sedikit meskipun kita udah pernah ngobrol, titik balik aja ya, ini simple short aja. Kenapa nih dari ngurus bangunan ke ngurus otak orang, ke ngurus kesehatan orang, jadi bisa ngobrol sama binatang tuh gimana sih? In shortnya aja Mas Bagus, silakan. Oke. Apakah udah bosan ngobrol sama orang karena banyak bohongnya gitu misalnya gitu. Gimana Mas Bagus tuh? Ya, ya kalau untuk tentang dunia hewan, kenapa saya menekuni animal communicator? Ya karena sebenarnya tanpa saya sadari dulu ini memang pemahamannya berhubungan Kang Abu. Jadi pada saat saya belajar Ho'oponopono pertama kali itu tahun kurang lebih 87 dulu. Nah, itu juga dibarengi dengan teknik yang namanya mana. Nah, jadi kalau dalam pemahaman Huna gitu ya. Nah, Ho'oponopono ini prinsip nomor 7, nah mana ini prinsip nomor 6. Jadi kalau kita mau belajar seperti ini, kita mempelajarinya dari yang prinsip ke-7 dulu yaitu Pono, nah lalu naik ke yang ke-6 itu mana. Nah, akibat saya belajar mana ini, memang awalnya memang saya pecinta hewan sejak kecil. Nah, tapi dari situ tertrigger oleh pelajaran saya bahwa akhirnya saya jadi mulai mengenal sesuatu yang berkaitan dengan hewan-hewan ini dan bahkan tumbuhan gitu Kang Abu. Dan sebenarnya ini juga teknik yang memang dapat kita terapkan pada saat kita berinteraksi dengan manusia. Nah, kalau untuk animal communicator awalnya sih sebenarnya dari situ dan relate dengan yang namanya Ho'oponopono.
Nah, lalu kalau apa namanya, yang saya sekarang jadi arsitek, apa namanya, arsitek otak gitu ya, Kang Abu ya. Nah, jadi ini memang ya seperti di podcast yang apa namanya, beberapa waktu lalu kan kita sudah membahas bahwa saya memang mengalami sejak 2007 sampai 2017 itu sesuatu, apa namanya, pergulatan lah. Dan 2017 itu adalah pintu di mana saya uh, memasuki sesuatu hal yang baru, uh, akhirnya menggiring saya untuk menemukan ya salah satu misi jiwa saya adalah saya menjalankan ini semua gitu Kang Abu. Oke. Nanti kalau mau tahu detailnya teman-teman boleh cek aja di YouTube saya. Saya sama Mas Bagus sudah pernah membahas detail tentang transformasi Mas Bagus. Ya dari arsitek menuju ke animal komunikator, ke hipnoterapi, ke Ho'oponopono ini gitu. Nah, kita akan masuk Mas untuk ngomongin si Ho'oponopono ini dulu gitu ya. Jadi saya mau deep dive pelan-pelan karena mungkin bagi sebagian banyak teman-teman mungkin masih asing nih ya kata-kata Ho'oponopono ini, meskipun kalau saya cek-cek juga udah banyak orang yang sering dengar sih tentang I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you dan seterusnya. Cuman mungkin dari praktisi kita mendengar pagi hari ini langsung dari yang mempelajari dalam dan mengalami dan ini udah mulai praktek gitu. Nah, awalnya saya pengen pengen mendalami ini dulu. Apa yang terjadi pada diri Mas Bagus ketika mengenal Ho'oponopono yang it works dalam hidupnya Mas Bagus sehingga mendorong Mas Bagus ini pengen mengajarkan ke orang atau berbagi ke orang untuk mengetahui teknologi ya kita sebut ya, atau pengetahuan ini atau metodologi ini, apa sih khasiat ini sama diri Mas Bagus dulu sehingga Ho'oponopono ini something banget gitu, silakan Mas. Oke. Jadi awalnya yang membuat saya memutuskan untuk juga memakai teknik Ho'oponopono ini bagi diri saya itu adalah pada saat pergulatan itu tadi yang 10 tahun itu. Nah, di situ saya mendapatkan satu kesadaran bahwa ternyata semua masalah yang terjadi, semua trauma-trauma yang bekerja, semua hambatan, halangan, rintangan, gangguan dalam kehidupan saya waktu itu ternyata sumbernya itu bukan berada di luar gitu Kang Abu. Akhirnya pada saat saya mulai melakukan terapi, saya memang akhirnya saya berpasrah untuk saya menjalani, dibantu dulu oleh orang lain sebagai pembuka, sebagai jalan awal. Di situ pun saya disadarkan bahwa semua masalah itu sumbernya adalah di dalam diri kita. Nah, berjalannya proses dan proses terapi itu, nah menggiring saya untuk semakin memahami bahwa oh ternyata yang dulu saya pelajari adalah ini gitu loh Kang Abu, teman-teman semua, bahwa kita sebagai manusia apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sumbernya itu adalah di dalam diri. Nah, pada saat saya mulai kembali saya mempelajari Ho'oponopono, karena pada saat saya belajar tahun 87 dan kemudian saya belajar kembali tahun 89 dengan guru yang sama, sampai tahun kurang lebih 2015 itu saya abaikan pelajaran itu Kang Abu. Nah, jadi sejak awal saya belajar pemahaman ini memang tidak pernah saya kutak-atik, saya pelajari, saya malah belajar hal-hal yang lain gitu ya, sesuai dengan peminatan saya begitu. Nah, tapi pada saat saya mulai mengalami guncangan yang benar-benar hebat di 10 tahun itu dan di saat-saat terakhir saya memang diingatkan oleh istri saya bahwa kamu paham bahwa ada sesuatu yang mengganjal, mengganggu dan membuat pola hidup kamu seperti ini. Selalu terbentur, selalu menemukan pagar, selalu menemukan tembok. Tidak bisa melampaui tembok-tembok tersebut. Nah, istri saya hanya mengingatkan bahwa
eee, banyak tools yang sudah dipelajari kenapa itu tidak dipakai. Nah, tapi, dari situ saya jadi mulai, apa namanya, mulai meraba ke dalam. Nah, masih ada waktu itu rasa malu dan lain sebagainya, tapi akhirnya ya saya berpasrah untuk saya mulai menjalani. Nah, istri saya bilang, "Saya tidak akan menterapi kamu, kamu harus melalui terapi dibantu orang lain." Karena, Hmm. eee, kedekatan emosional kamu dengan saya tidak akan membuat kamu melepaskan semua hal yang memang ada di dalam diri kamu. Nah, Oke. jadi di situ saya mulai, belajar, apa namanya, terapi dulu ya, saya ikut kelas-kelas terapi itu, dengan Pak Arisandi ya, Akademi Hipnoterapi Indonesia. Nah, jadi, eee, saya mulai, menjalani terapi di sana. Nah, sampai akhirnya saya, menemukan satu hal di terapi itu bahwa kata-kata Ho'oponopono ini dipakai, "I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you." Hmm. Dan di situ saya disuruh memeluk diri saya sendiri. Nah, itu momen ledakan yang memang terjadi pada diri saya, di kelas itu saya menangis, saya berteriak begitu kan, sampai akhirnya kesadaran timbul bahwa, oke, saya harus melihatnya ke dalam, bukan keluar gitu Kang Abu. Nah, dari situ akhirnya saya mulai terus praktekkan Ho'oponopononya, dan puji Tuhan memang banyak masalah, banyak hal yang terjadi, bahkan, eee, tidak sedikit hal-hal ajaib yang memang tidak dapat dicerna oleh pikiran gitu Kang Abu. Bahwa pada saat saya menyadari, menjalankan, dan mulai mempraktekkan, Ho'oponopono ini, ternyata banyak hal-hal yang memang di luar nalar itu bisa terbantu, banyak hal-hal yang di luar dari pikiran manusia bisa bisa terselesaikan. Nah, itu yang membuat akhirnya saya, oke, ini, sayang kalau kita tidak pakai. Nah, di waktu yang sama saya juga mulai, mempelajari kembali dari awal itu, hipnoterapi, terus juga saya mengulang dan menambah, pemahaman saya tentang animal communicator. Saya belajar di Waikambas 7 hari, itu belajar sama gajah. Nah, akhirnya saya menemukan satu pemahaman bahwa, oke, ini semua harus saya pakai untuk membantu orang, kalau memang jalan saya adalah membantu orang. Nah, jadi itu, perjalanan awal, sehingga akhirnya saya beralih dari arsitek bangunan menjadi arsitek otak gitu Kang Abu. Dan memang, saya rasakan Ho'oponopono ini sangat besar manfaatnya, sehingga buat saya sangat sayang kalau hal seperti ini kita tidak tularkan kepada orang lain gitu Kang Abu. Oke, oke Mas, menarik karena kan segala sesuatu yang dialami subjektif ini kan udah langsung gitu kan. Saya mengalaminya sehingga Iya. apa yang dialaminya ingin diduplikasi gitu. Nah, ini ada yang menarik tentang konteks hal-hal ajaib gitu ya. Karena saya tuh magician ya, Mas Bagus. Jadi kalau ngomongin ajaib buat saya sih ya ya udah lah ya gitu. Makanya saya selalu skeptis dalam konteks saya pengen tahu mekanismenya gitu. Saya pengen tahu dalamnya gimana, apa yang terjadi dan konteksnya ini tuh apa sih gitu. Nah, mungkin Mas Bagus kita boleh mulai juga untuk why-nya, what-nya dulu deh. Jadi Ho'oponopono tuh apa? Mekanismenya bagaimana? Dan gimana tuh bisa memperbaiki, kalau tadi bilang titik baliknya Mas Bagus tuh seperti apa mekanismenya supaya jadi kita ngerti, oh that's it. Ho'oponopono tuh ternyata seperti itu bekerjanya gitu. Silakan. Ya, kita mulai dari apa dulu ya Kang Bu ya. Jadi, Yes. mungkin banyak teman-teman yang sebenarnya sih di, apa namanya, di media-media yang kita tahu, yang kita kenal selama ini, itu Ho'oponopono sebenarnya banyak. Seperti misalnya kalau kita klik, kita cari lagunya, itu ada ya di, apa, di YouTube dan lain sebagainya itu ada. Nah, cuma memang, pemahamannya bahkan di Google sendiri juga kan ada, tapi tidak tidak detail gitu loh. Nah, jadi, eee, kalau kita mau tahu Ho'oponopono ini sebenarnya apa, ini sebenarnya adalah,
prinsip ketujuh dari suatu pemahaman yang orang mengenalnya saat ini adalah ini berasal dari Hawaii gitu Kang. Nah, kita tidak kita tidak bisa menghilangkan satu peran besar dari sebuah nama, yaitu Max Freedom Long, yang walaupun sekarang masih kontroversi untuk untuk apa yang memang ditulis oleh beliau. Nah, tapi praktisi besar Ho'oponopono sendiri, Ibu Mornah, itu mengakui bahwa jasa Max Freedom Long itu sangat besar dalam membuka dan memutuskan gembok yang selama ini dilakukan oleh oleh para praktisi. Jadi Ho'oponopono itu dulu sebelum 1920 itu benar-benar disembunyikan oleh masyarakat Hawaii. Nah, Max Freedom Long ini waktu itu datang ke Hawaii, memang pekerjaannya berbeda, waktu itu pengajar. Nah, dia cukup heran, Pak, kok orang Hawaii kalau sakit itu tidak pergi ke dokter, padahal waktu itu kan Barat itu kan sudah mulai mengenal dokter ya. Nah, tapi kenapa dokter-dokter modern ini diabaikan oleh masyarakat tradisional? Mereka menyebut pono, sehingga akhirnya dia tertarik untuk mencari tahu. Nah, menurut ceritanya dari Max Freedom Long, beliau akhirnya ketemu dengan yang namanya William Brigham, yang katanya itu beliau adalah orang gereja. Nah, tapi ya balik lagi, ini kontroversi di penelitian sekarang bahwa William Brigham ini juga namanya tidak seperti yang dikatakan oleh Max Freedom Long. Nah, tapi kita tidak melihat itulah. Nah, tapi kita melihat bahwa karena Max Freedom Long mulai memperkenalkan dan bahkan membuat suatu komunitas, sehingga akhirnya Ho'oponopono ini dikenal. Nah, jadi kita tidak menyampingkan jasanya Max Freedom Long bahwa akhirnya orang mengenal yang namanya Huna. Beliau menyebutnya Huna. Huna itu artinya rahasia. Nah, dan memang selama ini pemahaman ini dirahasiakan oleh orang-orang di Hawaii. Nah, tapi kalau kita merunut ke sejarahnya, pemahaman rahasia ini dulu adalah, ini kan pemahaman tanpa nama sebenarnya Kang Abu. Nah, pemahaman ini masuk ke dataran Hawaii itu kurang lebih tahun 600-an Masehi. Nah, sebelum itu dibawa oleh suku Tahiti ke Hawaii. Nah, sebelum masuk ke Hawaii itu ribuan tahun pemahaman ini dikenal oleh suku-suku di dataran Polinesia. Nah, ini yang sampai sekarang masih dilakukan penelitian oleh beberapa praktisi, bahkan oleh dukun-dukun Hawaii sendiri, karena ya memang kita menyebutnya dukun ya, tapi bahasa kita adalah itu pendeta. Nah, mereka bahkan menemukan satu akar yang khusus, yaitu bahwa ternyata pemahaman rahasia ini akarnya nyambung ke Nusantara kan, gitu. Nah, beberapa praktisi yang memang terkenal, yang banyak menulis buku tentang Huna dan tentang Ho'oponopono, itu menyatakan dan mengakui bahwa akar dari pemahaman ini nyangkut ke Nusantara, ke Indonesia, ke tempat kita kan, gitu. Dan ini mereka masih kulik terus. Nah, tapi kalau buat saya nggak perlu ikutan ngulik gitu. Kalau buat saya lebih baik saya memperkenalkan ini ke masyarakat gitu Kang. Nah, jadi awalnya seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari Masehi ini kan dimulai pada saat Nabi Isa ya Kang ya. Nah, berdasarkan simbol-simbol yang ada di pemahaman Huna ini, nah simbol ini dikaitkan dengan apa yang ditemukan oleh sejarawan
di dataran Polinesia. Nah, simbol-simbol ini ternyata sudah ada dan dikenal sejak sekitar 2.500 sampai 3.000 tahun sebelum Nabi Isa turun hadir. Nah, jadi memang pemahaman ini sudah sangat tua gitu Kang Abu. Nah, berdasarkan itulah akhirnya memang diakui bahwa ini sudah sangat tua pemahaman ini, sudah dari Nabi Isa aja kurang lebih 2.500 sampai 3.000 tahun. Nah, jadi ini adalah pemahaman kebijaksanaan kuno. Dan sekarang kita menyebutnya Huna itu karena diberi nama Huna oleh Max Freedom Long. Nah, dari situ akhirnya beberapa praktisi mulai memunculkan diri. Ada Mary Kawena Kukui itu yang menjadi yang menjadi simbol dari masyarakat Hawaii dan bahkan mendapat penghargaan dari pemerintah Amerika. Lalu ada Ibu Morna yang tentunya juga sangat kita kenal karena beliau adalah gurunya Dr. Hewlett. Nah, Ibu Morna mulai untuk meng-create Ho'oponopono ini dari yang tadinya Ho'oponopono itu sebenarnya bukan seperti yang kita kenal sekarang, Kang Abu. Yang kita kenal sekarang adalah I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Nah, ini 4 frasa utama. Tapi sebenarnya ada frasa-frasa lain. Dan ada ada hal-hal lain yang memang kita bisa lakukan. Nah, tapi memang yang dikenal ini adalah I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, yang memang di-create secara mutlak oleh Dr. Hewlett untuk memudahkan orang. Karena Ho'oponopono sebelum dirubah oleh Ibu Morna, Ho'oponopono itu adalah suatu upacara untuk rekonsiliasi. Jadi menyatukan orang atau kelompok yang terpecah melalui teknik atau melalui sistem saling memaafkan. Nah, jadi kalau dulu Ho'oponopono itu kalau mau dikerjakan, misalnya nih Kang Abu sama saya berantem nih, bertengkar, Kang Abu sama saya bertengkar. Nah, harus ada 5 pendeta kan? Harus ada 5 pendeta. Ibu bapak saya harus hadir, om tante saya harus hadir, kakek nenek kalau masih hidup harus hadir, saudara kandung saya harus hadir. Begitu pula dari sisi Kang Abu. Kakak, adik, ayah, ibu, om, tante, kakek, nenek, semuanya harus hadir. Nah, di situ kita seperti di sidang, tapi di situ bukan di sidang berdasarkan seteruannya. Tapi di situ sidang itu adalah kita dibangkitkan rasa kasih dan rasa damai. Jadi dibangkitkan dari setiap sisi dari yang berseteru ini, rasa kasih dan rasa damainya untuk muncul rasa pengampunan. Jadi tidak ada dendam lagi. Jadi kita tidak mencari di upacara itu, kita tidak mencari Kang Abu yang salah apa saya yang salah gitu, Kang Abu. Oke. Saya yang bikin perkara atau Kang Abu yang bikin perkara di awal. Itu tidak dibahas, bahkan itu dihilangkan. Jadi dalam upacara itu benar-benar tidak dibahas tentang penyebab. Tapi dari kedua sisi, dari kedua kelompok ini, dari kedua keluarga ini, diwajibkan untuk memunculkan rasa tanggung jawab bahwa perseteruan ini terjadi itu karena memang dilakukan dan memang dikehendaki oleh masing-masing, baik saya maupun Kang Abu. Kalau misalnya nih saya yang duluan, Kang Abu kalau misalnya tidak merespon, kan kita tidak akan berseteru. Misalnya Kang Abu pergi, Kang Abu cuma ketawa gitu kan. Nah, tapi terjadinya perseteruan karena apa? Saya bikin ulah, Kang Abu merespon. Oke, itu keren, jadi benar. istilah kamu salah, kamu benar. Siapa salah, siapa yang benar. Nah, dalam Ho'oponopono seperti ini. Jadi dimunculkan dan bahkan dibangkitkan rasa kasih, rasa damai, dan rasa pengampunan. Nah, makanya saya tetap tidak membuang kata-kata pengampunan. Jadi, saya menyebut teknik ini adalah teknik pengampunan. Dan pengampunannya adalah bukan kita mengampuni, bukan saya mengampuni Kang Abu, Kang. Bukan Kang Abu yang mengampuni saya. Tapi saya harus mengampuni diri saya sendiri karena saya telah menciptakan suatu kejadian
yang membuat saya dengan Kang Abu berantem, bertengkar. Nah, di sisi Kang Abu juga, itu harus demikian. Bahwa Kang Abu memaafkan bukan memaafkan saya. Tapi Kang Abu memaafkan diri Kang Abu sendiri. Karena telah memunculkan perkara yang berkaitan dengan saya. Nah, kalau saya lihat, kita agak keluar sedikit. Ini pelajaran Kang Abu yang memang sering saya dengar. Bahwa pada saat kita disakiti orang, ya kita harusnya melihat bahwa sakitnya itu di dalam. Orang itu hanya dipakai oleh alam semesta untuk mengingatkan bahwa luka itu ada di dalam, bukan ada di luar. Nah, ini sangat berkaitan, Kang Abu. Nah, jadi kembali lagi kepada Ho'oponopono. Awalnya Ho'oponopono upacaranya rumit, Kang. Itu bisa memakan waktu antara 3 jam sampai 7 jam upacaranya. Karena apa? Saya dan Kang Abu akan berdiri di panggung. Saya dengan Kang Abu akan berdiri di panggung. Satu persatu ayah, ibu datang, satu persatu kita sentuhkan dahi, dan di situ kita harus memutus sesuatu. Lalu ayah ibu saya ke Kang Abu. Nah, itu dari sisi saya dulu tuh, sampai habis semua saudara-saudara yang sekian puluh orang. Nah, habis saudara saya, tapi saudaranya Kang Abu. Mulai dari kakak, adik, ayah, ibu sentuhkan dulu ke dahi Kang Abu, lalu menyatakan permintaan maaf, menyatakan memaafkan, menyatakan mencintai. Nah, lalu dari Kang Abu pindah ke saya, dan itu sampai habis semua keluarga Kang Abu. Jadi kita benar-benar harus memaafkan dan mengampuni apapun dan siapapun, sebanyak apapun keluarga kita. Karena itu pasti terkait dengan peristiwanya, gitu Kang Abu. Wah, keren. Makanya ini sangat lama. Dan bahkan saya sama Kang Abu sendiri, setelah nanti keluarga selesai, saya dan Kang Abu harus menghadap ke pendeta itu satu persatu. Untuk juga apa? Mengucapkan kata-kata minta maaf, pengampunan, dan memaafkan. Jadi prosesnya cukup rumit dan panjang, Kang Abu. Nah, awalnya disederhanakan menjadi suatu peristiwa yang kita bisa lakukan dalam meditasi. Jadi dari upacara besar, nah lalu di-create, saya lupa nama gurunya siapa yang menciptakan ini. Tapi akhirnya di-create dalam sistem meditasi, yaitu bahwa kita dalam meditasi kita melakukan visualisasi, dan ini kan seperti teknik hipnoterapi ya, bahwa kita meng-create satu panggung, satu ruangan untuk kita melakukan rekonsiliasi, dan di ruangan dalam visualisasi kita itu kita melakukan lagu-lagu pujian, kita melakukan penyebutan nama-nama tertentu, kita akan memanggil. Nah, tapi bahayanya di sini, pada saat kita melakukan dan menyebut nama-nama tertentu, itu akan ada sosok yang memang hadir, Kang. Dan sosok itu bukan manusia. Sosok tinggi besar, hitam, hijau, putih, emas, merah, itu akan hadir. Nah, kalau orang nggak siap, biasanya akan stres. Nah, tapi ini di-create untuk penyederhanaan. Jadi dalam visualisasi tersebut, dalam meditasi tersebut, kita menciptakan ruangan panggung dan kita mengumpulkan semuanya. Nah, upacaranya dilakukan dalam visualisasi. Nah, bahkan dalam upacara ini kita juga meminta maaf kepada kesadaran alam bawah sadar kita. Dan satu lagi, kita juga meminta maaf kepada kesadaran tertinggi kita, yang kita sering menyebutnya higher self. Nah, ini kan 3 pribadi yang memang selama ini banyak dikenal pada saat kita belajar dunia spiritualitas ya Kang ya. Bahwa kita terdiri dari 3 kesadaran, ada kesadaran pikiran, ada kesadaran bawah sadar, ada kesadaran super sadar. Nah, saya buka sedikit. Kalau dalam Ho'oponopono, kesadaran kita itu bukan 3 Kang, tapi 4. Karena ada kesadaran pikiran, lalu ada kesadaran ini kan kesadaran pikiran, lalu di atasnya adalah kesadaran atas sadar, ya kan, higher self itu tadi. Nah, lalu ada kesadaran bawah sadar. Nah,
Ada satu lagi yang disebut kesadaran bawahnya bawah sadar. Itu yang disebut core kalau dalam bahasa Inggris. Nah, core inilah yang memang dalam Ho'oponopono itu diperkenalkan bahwa inilah diri sejatinya manusia. Oke. Diri sejatinya manusia kalau dalam Ho'oponopono itu bukan jiwa kita atau alam bawah sadar kita atau pikiran bawah sadar, tapi apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar. Jadi dalamnya pikiran bawah sadar. Nah, jadi ada 4 kalau dalam Ho'oponopono, tapi ini sangat jarang dikupaskan. Nah, jadi kita tetap berpegang kepada 3 ini karena yang dalam ini kalau tidak sangat perlu, nggak perlu disentuh gitu kan. Nah, kembali lagi ke upacara tadi bahwa sudah disederhanakan menjadi upacara yang bisa dilakukan sendiri melalui meditasi. Nah, tapi tetap ada bahayanya itu tadi kan, bahwa kalau orang tidak kuat itu akan bertemu dengan sosok-sosok yang memang selama ini kita tidak pahami, tidak kita kenal, itu malah akan bikin stres. Akhirnya ini tidak dijalankan. Saya pun nggak berani menjalankan. Itu catatan hanya menjadi catatan aja, Kang. Saya punya catatannya, itu hanya menjadi catatan saja yang saya simpan. Saya pun tidak berani menjalankan. Apalagi saya ajarkan kepada teman-teman di kelas yang kita sama-sama belajar, saya nggak berani, Kang. Itu catatannya ada. Kalau Kang Abu nanti kapan-kapan ketemu, itu saya bisa tunjukkan, itu catatannya sudah saya print, itu ada catatannya. Nah, cuma itu saya nggak berani ajarkan ke siapapun, karena saya pun melakukannya nggak berani. Nah, dari situ Ibu Morna mulai menyederhanakan lagi. Nah, dari yang disederhanakan oleh Ibu Morna inilah yang akhirnya oleh Dr. Hewlett diperkuat dan dinyatakan bahwa kalau kita mau melakukan Ho'oponopono, 4 frasa inti saja sudah cukup untuk di awal. I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, tanpa ada harus melakukan urutan-urutan tertentu untuk awal kan, gitu. Nah, jadi apa yang kita pahami, kita kenal sekarang ini sebagai frasa atau sebagai mantra Ho'oponopono, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Nah, ini awalnya tidak seperti ini. Nah, tapi disederhanakan seperti ini aja oleh Dr. Hewlett, itu powerful sekali kan. Karena Dr. Hewlett, kalau mungkin Kang Abu atau teman-teman di sini buka Google ya, kita cari Dr. Hewlett. Nah, itu akan menemukan satu catatan bahwa Dr. Hewlett itu membersihkan dalam 3 tahun, membersihkan 1 rumah sakit jiwa. Dalam 3 tahun yang awalnya rumah sakit jiwa ini kekurangan dokter, kekurangan perawat, dokter dan perawat silih berganti keluar masuk. Nah, semenjak Dr. Hewlett masuk, dokter mulai tidak takut lagi karena tadinya dokter sama perawat kalau jalan di rumah sakit itu tuh nempelin punggungnya ke dinding, Kang. Saking takutnya ke si pasien-pasien sakit jiwa ini. Semenjak Dr. Hewlett masuk, hal seperti ini mulai reda, bahkan mulai stabil. Tidak ada lagi karyawan yang takut terhadap si pasien-pasien sakit jiwa ini, dan bahkan mulai satu persatu pasien sakit jiwa ini pulang. Dan Dr. Hewlett tidak menemui secara pribadi setiap pasiennya, Kang. Itu yang menarik tuh. Yang saya pernah dengar ceritanya, meskipun ini cerita mungkin disadur dari Joe Vitale, ya saya pernah dengar gini katanya Mas Bagus. Dr. Hewlett ini cuma duduk di kantornya, dia melakukan Ho'oponopono, bahkan tidak bertatap muka sama pasiennya, tapi dia sembuh gitu. Ya, nah itu yang ya kalau di bukunya Joe Vitale itu tidak dibahas detail ya. Nah, tapi yang dilakukan oleh Dr. Hewlett itu adalah salah satu teknik Ho'oponopono yang disebut teknik ranting. Teknik ranting ini dulunya oleh pendeta ini diajarkan. Jadi zaman dulu kan belum ada buku tulis ya, Kang ya. Belum ada buku tulis. Nah, jadi dulu itu kalau mau membersihkan seseorang, pendeta-pendeta ini mereka melakukan satu ritual di pantai. Kalau tidak ada pantai, di sungai. Nah, tapi sungai yang airnya deras. Nah, jadi pada saat ingin membersihkan seseorang, membantu membersihkan seseorang, entah penyakit, gangguan jiwa dan lain sebagainya,
memakai media ranting yang dipakai sebagai alat tulis, itu dituliskan di pantai, Kang. Oke. Nah, jadi namanya, penyakitnya apa, masalahnya apa ditulis. Nah, nanti ombak yang akan membersihkan dan membasuh nama itu. Hmm. Nah, teknik itu yang sebenarnya dipakai oleh Dr. Hewlett di dalam ruangannya dia, gitu. Jadi, Dr. Hewlett mengganti teknik ini dari ranting menjadi pensil. Makanya dalam Ho'oponopono modern, itu ada teknik yang namanya teknik pensil. Kita memakai media pensil ini, satu untuk menulis, yang kedua ujungnya pensil itu dipakai untuk kita mengetuk, karena apa? Ujungnya pensil ini kan penghapus. Nah, itu yang dipakai oleh Dr. Hewlett. Jadi dia menulis nama pasiennya, dia menulis penyakitnya apa, masalahnya apa dengan pensil ini, lalu dia balik pensilnya, itu dia ketuk-ketuk dengan pola melakukan tekniknya tentunya ya, kan nggak sembarangan kan, karena memang ada prosedurnya gitu loh dalam melakukan Ho'oponopono. Jadi pada saat dia memakai pensil ini, dia menulis dengan pensil tersebut, lalu dia balik, dia ketuk-ketuk sambil dia melakukan sesuatu, mengkondisikan batinnya untuk membersihkan orang ini, gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya dilakukan oleh Dr. Hewlett. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi juga melakukan satu ritual, yaitu ritual pensil, kita menyebutnya, gitu. Karena dalam Ho'oponopono ada banyak ritual juga, ada ritual saklar, ada ritual air biru, ada ritual es biru, itu banyak, Kang. Jadi macam. Dan frasanya pun juga bukan hanya 4 sebenarnya. Saya sendiri saya mempunyai satu frasa yang satu lagi, yaitu grateful. Itu frasa pribadi saya yang saya rasakan paling kuat bekerja dalam diri saya. I am grateful. Nah, lalu Joe Vitale sendiri sekarang kan juga sudah meluncurkan buku frasa kelima kan, Kang. Frasa kelima sudah diluncurkan, yaitu I forgives myself. Nah, tapi ya ini semua harus benar-benar orang yang sudah terbiasa dan memang sudah dapat mengelola ritualnya dalam batin. Karena itu tidak bisa hanya sekedar diucapkan. Karena ada pengelolaan batin tertentu. Nah, itu kalau tentang apa sih Ho'oponopono. Jadi sepanjang itu, Kang, ceritanya. Oke, saya singkat sedikit ya. Jadi Ho'oponopono itu datang dari Hawaii yang asalnya ritualnya sangat ribet gitu ya. Terus dipisahin. Kayaknya waktu dulu orang malas berantem karena malas ritualnya ribet kali ya. Jadi aman gitu ya. Kayaknya gitu ya. Itu Jadi, ada bagusnya juga gitu ketika si ritualnya. Halah, kalau mau minta maaf harus ngumpulin keluarga apa. Udah mending maafin aja deh. Itu juga good point sih ya. Kalau kita ngomongin paradoksnya gitu, Mas Bagus. ya. Anyway, tadi Ibu Morna menyederhanakan, Dr. Hewlett membuktikan, meskipun ya sorry itu saya ini memang selalu ada paradoksikal bahwa ada ngomongin tentang evidence based science lah atau pseudoscience lah, tetapi konteks ini ternyata terjadi ketika Dr. Hewlett hanya melakukan Ho'oponopono dan pasien-pasiennya jadi sembuh gitu. Nah, sekarang pertanyaannya Mas, how gitu. Kalau bisa dijelasin secara kita ngerti ya. Kan saya perlu penjelasan bahwa apa sih si 4 frasa ini, I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you, kok bisa menyembuhkan tuh, mekanismenya tuh seperti apa? Dan Mas Bagus sendiri yang sudah mengalami langsung dengan teknik ini bisa lebih freedom, bisa lebih merasa oke, dan terjadi seperti apa, kan pasti ada mechanical inner engineering-nya lah gitu bahasanya. Gimana tuh Mas Bagus untuk menjelaskan ke kita bahwa oke, ini adalah teknik yang mungkin bisa aku pakai dan aku ngerti gitu. Gimana Mas Bagus? Ya, nah ini memang sebenarnya butuh waktu yang cukup panjang untuk menjelaskan ini, tapi saya coba persingkat. Nah, jadi begini, teknik ini sebenarnya adalah teknik tentang bagaimana kita mempelajari sistem tubuh kita sendiri. Ini bukan teknik yang akan mengubah keyakinan kita, ini bukan agama, ini bukan suatu ritual-ritual yang aneh, yang kita akan berhubungan dengan hal-hal yang dalam tanda kutip itu mungkin membingungkan dan lain sebagainya, membutuhkan effort luar biasa. Tidak. Ini adalah sistem tubuh sebenarnya. Nah, jadi how-nya, bagaimana ini bekerja? Nah, kita harus mulai memahami dulu bahwa
ini juga pernah Kang Abu bahas bahwa kita itu sebagai tubuh ya, tubuh kita ini kan komputer yang luar biasa canggih yang diciptakan dan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, karena kecanggihan yang ada di tubuh kita inilah, kita sebenarnya bukannya mencari pemecahan masalah atau mencari sesuatu itu di luar, tapi kita harus melihat kembali ke dalam diri kita. Apa sih yang harus kita pelajari, apa yang harus kita kelola, apa yang harus kita pahami untuk kita mengenal aplikasi-aplikasi di tubuh kita. Ada aplikasi napas, ada aplikasi pikiran, ada aplikasi kata-kata, ada aplikasi perasaan, dan lain sebagainya. Bahkan Kang Abu sempat beberapa waktu lalu, saya juga ikut dengarkan itu YouTube-nya, Kang Abu membahas tentang bagaimana kalau orang Islam itu wudhu. Wudhu itu kan aplikasi gitu loh. Tuh, Pada saat membasuh kepala itu membersihkan pikiran. Kita meniatkan membersihkan pikiran. Membasuh mata, kita membersihkan pandangan-pandangan kita yang merusak. Pada saat membasuh telinga, kita membersihkan apa yang kita dengar yang memang tidak pantas kita dengar. Kumur-kumur. Nah, itu juga sangat penting, malah sangat penting kumur-kumur. Kenapa? Lafal kita, lidah kita itu sangat bahaya. Pada saat kita memakai lidah kita untuk mengatakan hal-hal buruk, waduh, amit-amit Kang. Bebaliknya itu luar biasa gitu loh. Karena apa? Nah, sekarang kalau kita bicara lidah, kita nyingkir sedikit. Pada saat orang belajar pernafasan, kenapa disuruh menempelkan lidah ke lak-lakan mulut di bagian atas? Oke. Karena ada sirkulasi energi di dalam tubuh yang bekerja yang akan berhentinya di mulut. Nah, untuk kita melancarkan energi itu, makanya kenapa lidah harus kita tekuk dan kita tempelkan di atas, sehingga sirkulasi energinya lancar. Nah, makanya lidah itu adalah penyampai energi penciptaan yang luar biasa, karena dia adalah penyambung energi. Nah, ini makanya kenapa orang tua zaman dulu hati-hati nek ngomong, hati-hati kalau berkata-kata, karena lidah itu bukan cuma sekedar suara. Itu energi yang keluar dari lidah itu luar biasa. Nah, itu aplikasi yang Kang Abu perkenalkan tentang tubuh manusia melalui wudhu itu aja sudah banyak gitu loh Kang. Nah, jadi di sini kita harus mulai melihat bahwa pada saat kita ingin menyelesaikan apapun yang menjadi masalah, gangguan, halangan, rintangan, hambatan dalam kehidupan kita, mulai belajar memahami dalam diri. Itu yang pertama. Ada apa? Aplikasi dalam pikiran, aplikasi dalam kata-kata, perasaan, tingkah laku, dan lain sebagainya, napas, gitu ya. Nah, itu kita pelajari. Nah, tentunya belajar ini harus mencari, ya, misalnya belajar sama Kang Abu, belajar sama Pak Wayan, kita belajar Ho'oponopono, dan lain sebagainya, itu tentunya akan menemukan hal-hal tersebut. Nah, tapi di luar ini, ada satu hal lagi. Ho'oponopono ini pemahamannya ini dapat mempengaruhi. Nah, dalam Ho'oponopono kita juga mengenal atau diperkenalkan dengan yang namanya data atau memori warisan. Orang bilang ini adalah karma, Kang. Karma kan bukan sesuatu yang buruk. Karma bukan sesuatu hal yang jelek. Karma ada karma baik, ada karma buruk. Nah, Ho'oponopono memperkenalkan setiap manusia, ya mohon maaf untuk teman-teman yang memang belum mempercayai atau belum menerima tentang sistem reinkarnasi. Nah, tapi dalam Ho'oponopono itu ditanamkan bahwa pada saat kita hadir di kehidupan yang sekarang, kita membawa data dari kehidupan lampau. Ini karma pribadi namanya. Kita membawa data dari kehidupan lampau kita. Perbuatan baik, perbuatan buruk, kejadian baik, kejadian buruk, sakit, sehat, dan lain sebagainya, data ini kita bawa di kehidupan yang sekarang. Nah, selain data pribadi, kita mempunyai juga data warisan. Data warisan itu adalah yang kita dapat dari bapak, ibu, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Dalam teknik Ho'oponopono, dalam teknik mana, dalam teknik di atasnya mana itu juga aloha, itu diperkenalkan bahwa
data warisan yang kalau kita kenal sekarang itu kan DNA, Kang, di medis Hmm. kan, ya. Nah, kita mewarisikan DNA dari leluhur kita. Nah, dalam pemahaman kebijaksanaan kuno yang ini, ya, dinyatakan yang kuat bekerja dalam diri kita itu adalah kita membawa data warisan dari 7 tingkatan ke atas. Jadi dari ayah ibu kita, nah itu nomor 1, itu 7 ke atas. Itu data itu ada di dalam diri kita, gitu Oke. kan. Nah, yang selama ini banyak diabaikan oleh manusia adalah data ketiga, Kang. Yang banyak dilupakan atau bahkan mungkin ini disepelekan. Yaitu apa? Data tularan, Kang. Nah, data Data tularan, tularan. ya, data tularan. Jadi kita ketularan data, gitu lah, Kang. Oke. Nah, data tularan didapatnya dari mana? Dari hubungan seksual. Oke. Jadi, pada saat saya menikah dengan istri saya, Kang Abu menikah dengan istrinya Kang Abu, di malam pertama, itu Kang Abu mentransfer 100% data milik Kang Abu ke istri. Oke. Dan saat itu juga istri mentransfer 100% data milik istri ke Kang Abu. Begitu pula saya, begitu pula teman-teman yang lain. Makanya mohon maaf, ini banyak hal seperti ini disepelekan karena orang menganggap seks itu adalah biasa. Padahal seks itu sangat 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 sakral. Kita harus sangat hati-hati dengan seks. Bahkan energi seks itu ditekankan dalam Ho'oponopono. Itu kita harus memahami energi seks ini adalah energi, satu, keberlimpahan. Kedua, yang paling utama, energi ini adalah energi penciptaan. Kita punya anak, ya karena kita berhubungan seksual dengan istri kita. Tuh. Nah, jadi energi seksual itu adalah energi penciptaan. Nah, makanya jangan salahkan siapa-siapa. Walaupun mungkin kaya raya, gajinya besar dan lain sebagainya, tapi misalnya ada suami istri yang ya oke lah, mohon maaf mungkin suaminya ketahuan selingkuh. Nah, istrinya sakit hati sehingga akhirnya mentabuhkan seks, tidak mau lagi bahkan disentuh oleh suaminya, atau bahkan dia menjadikan seks ini jijik. Nah, hati-hati pada saat seperti ini. Kenapa? Pada saat seseorang merasakan jijik dengan energi seksual, itu dia juga jijik dengan energi penciptaan. Dia juga jijik dengan energi keberlimpahan. Makanya buat perempuan-perempuan atau laki-laki yang sakit hati karena masalah seks, lalu kemudian mentabukan, menghindari, tidak mau tahu, menganggap bahwa ini adalah suatu hal yang memalukan dan lain sebagainya, ya dilihat aja orang-orang seperti ini. Walaupun uangnya ada, bablas terus. Walaupun dia sudah jungkir balik, iya dapatnya segitu-segitu aja. Walaupun dia sudah berusaha baik sama orang, tetap orang jahat akan tetap hadir. Walaupun dia sudah berusaha, misalnya dia ramah dengan orang-orang lain, tetap orang-orang yang kasar, orang-orang yang kata-katanya menyakitkan itu hadir. Nah, jadi poin ketiga ini yang banyak disepelekan oleh banyak orang. Nah, jadi ini yang kita harus pahami bahwa kita dalam kehidupan ini kita membawa data dan kita mendapat data tambahan. Nah, data ini dalam Ho'oponopono, data ini selama hanya menjadi data di perpustakaan memori kita, di perpustakaan pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar, selama tidak aktif, nggak ada masalah, Kang. Yang menjadi masalah adalah apa? Pada saat data ini aktif. Kalau data yang aktif adalah data tentang misalnya saya dicintai oleh semua orang. Jadi pada saat saya ketemu sama orang senyum, orang ramah, orang memberikan apa-apa, ya itu nggak masalah. Tapi pada saat ternyata yang aktif ini adalah data yang memang menjadi masalah, ini yang kita harus pahami. Bahwa masalah itu adalah data yang sedang aktif dan bekerja. Pada saat kita sadar,
tentang hal seperti ini, karena kan rata-rata orang kan melihatnya masalah itu di luar ya, Kang, ya. Kang Abu berulang kali kalau saya perhatikan dalam banyak podcast, dalam banyak, Kang Abu, kasih wejangan, itu Kang Abu berulang kali mengingatkan bahwa masalah itu bukan ada di luar, masalah itu adanya di dalam. Dan memang dalam Ho'oponopono ini mutlak, kan, masalah tidak ada di luar. Nah, seperti misalnya contoh, ada suami istri, suaminya tukang mabok, istrinya ya ini saya bicara ada satu klien saya seperti itu, tapi kita tidak sebut nama ya, itu Pak Mali, tapi kalau kejadiannya kan ini sebagai pembelajaran. Suami istri terapi ke saya, tapi istrinya tidak mau memahami bahwa masalah itu sumbernya di dalam. Berulang kali saya mengingatkan bahwa masalah suami kamu mabok-mabokan, tidak mau bekerja, menghabiskan uang, walaupun dia anak orang super kaya di daerahnya. Nah, masalahnya ada dalam diri kamu juga. Nah, tapi selama orang belum mau menerima bahwa masalah yang hadir itu adalah cerminan diri, ya masalahnya nggak akan selesai-selesai. Oke. Karena dalam Ho'oponopono ada syarat atau prinsip mutlak. Saat kamu melihat, saat kamu mendengar, saat kamu mengalami langsung peristiwanya, kamu harus mengakui bahwa kamu bertanggung jawab atas semua itu terjadi. Itu syarat mutlaknya Ho'oponopono. Dan relate dengan pembelajaran dari teman-teman yang lain bahwa semua masalah adanya di dalam diri. Oke. Nah, baru dari sini, kalau sudah dapat kesadarannya, kita baru dapat memanfaatkan yang namanya I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Kenapa ada I'm sorry, please forgive me? Kita harus mengakui, kan bertanggung jawab. Kita harus mengakui bahwa dalam kesadaran maupun dalam ketidaksadaran kita, kita mengaktifkan data yang merugikan. Inilah kejadian-kejadian yang menjadi masalah. Menjadi halangan-halangan, rintangan-rintangan, gangguan-gangguan dalam kehidupan setiap manusia. Tapi Mas Bagus ini tadi pas ngomongin tentang seksual apa ini komen pada banyak ini kayaknya bermasalah deh dalam seksualnya nih kayaknya. Kayaknya kita mending bahas itu deh lebih menarik kayaknya. Mungkin nanti poin khusus waktu khusus boleh, Kang. Ini kayak jadi pada komen iya ya kayak yang nggak ngerti gitu padahal yang komennya emak-emak gitu atau udah nenek-nenek gitu atau mungkin lupa kali ya udah kelamaan mungkin ya nggak tahu juga sih ya udah gitu tapi maksudnya kayaknya pendidikan ini bagus untuk dipranikah gitu Mas Bagus dicatin calon pengantin ketika dia ini tuh sebenarnya tadi pagi saya sama adik saya tuh ngobrol ya tentang konteks ini gitu ya dan nggak tahu jadi nyambung gitu dan konteks tadi oh iya ya ternyata kalau kita ngerti tujuannya ini ternyata bukan hanya untuk urusan biological self untuk disatukan tapi tadi adalah tempelan energi yang salah satunya pintu masuknya adalah sexual activity gitu. Iya. Ini kayaknya jadi topik yang mungkin tabu tapi justru ya point of view penting banget kan? Gitu. Iya. Nah sekarang jangankan orang yang mau menikah kan, dengan hal seperti ini harusnya muncul satu kesadaran terhadap setiap orang tua bahwa mengajarkan tentang seksualitas itu bukan suatu hal yang tabu. Ajarkan anak tentang bagaimana bahayanya, tentang bagaimana manfaatnya, apa sih seksualitas itu gitu loh. Sehingga apa pikiran anak itu akan terbuka. Nah, jadi kita di sini harus mengakui bahwa kita bertanggung jawab terhadap data-data yang aktif ini tadi, gitu loh. Nah, dengan kita merasakan tanggung jawabnya, kita nggak perlu cari tahu salahnya apa, kekeliruannya apa, itu nggak perlu. Cukup kita akui tanggung jawabnya. Nah, ini yang memang berat dalam menjalankan Ho'oponopono. Mengambil tanggung jawab itu kata-katanya mudah, didengarnya mudah, diucapkannya mudah, dibacanya mudah, dijalankannya heo gitu loh. Itu kalimat mengambil tanggung jawab ya. Ya. Wah, keren. Jadi pada saat kita sudah bisa mengakui dan mengambil tanggung jawab terhadap suatu masalah yang terjadi dalam kehidupan kita dan kita mulai melihatnya ke dalam diri bukan melihat keluar. Nah, di situ kita harus mengucapkan yang namanya I am sorry, please forgive me. Saya menyesal.
saya menyesal, saya menyesal, saya meminta maaf, saya meminta maaf, saya meminta maaf bahwa saya sudah melakukan sesuatu yang keliru, sehingga data ini aktif, masalah itu muncul, gangguannya muncul, hambatannya muncul, rintangannya muncul, halangannya muncul. Saya menyesal dan saya minta maaf. Saya mengakui kekeliruan saya mengakui keteledoran saya, sehingga akhirnya masalah terjadi. Nah, pada saat mengakui, kita juga tidak boleh membenci. Masalah yang muncul itu kita nyatakan cinta pada masalah tersebut. Dan untuk masalah yang muncul dan terjadi, saya menyatakan saya mencintai kamu. Dan saya berterima kasih. Kamu hadir dalam hidup saya untuk kamu memberikan pengalaman berharga. Kamu hadir dalam hidup saya untuk memberikan pelajaran bagi saya. Dan lain sebagainya. Nah, itu penerapannya seperti itu, Kang. Jadi, Ho'oponopono ini bekerja, mengapa saya menyebutnya ini adalah teknik pengampunan diri. Kita tidak mengampuni orang lain. Kita tidak meminta maaf kepada orang lain. Kita meminta maaf dan mengampuni diri kita sendiri. Pada saat kita mengampuni dan meminta maaf kepada diri kita sendiri, yang kena itu banyak di dalam, Kang. Tadi ada yang namanya kesadaran atas sadar, ya, itu higher self kita. Nah, lalu tubuh kita sendiri itu juga akan kena di dalam, itu yang namanya jiwa kita atau alam bawah sadar kita itu juga akan kena. Jadi kita membersihkan ini semua. Dan dalam Ho'oponopono ditekankan saat kamu bersih, di luar kamu bersih. Oke. Gitu. Nah, ini penggambarannya mungkin banyak orang agak bingung. Kan itu istri saya. Masa saya bersih, istri saya bersih? Iya. Istri saya, misalnya nih, biang keroknya istrinya nih, gitu ya, Kang. Tapi kita sudah paham, kita membersihkan diri kita. Nah, jadi nanti kalau istrinya tetap belum mau mengenal dunia seperti ini, hal seperti ini, kekisruhannya dia tidak akan munculkan di kita, Kang. Dia akan munculkan di teman-temannya yang energinya selevel. Dia akan munculkan di luar, yang energinya selaras dengan dia. Tapi karena energi kita sudah bersihkan, kita sudah naikkan, kesadarannya kita sudah sempurnakan, kita naikkan, kita perkuat. Walaupun dia masih seperti itu, dia tidak akan munculkan ke kita. Nah, makanya kenapa dalam Ho'oponopono, saat kamu bersih, sekitarmu bersih. Nah, bukan berarti kita membersihkan dia total, tidak. Tapi dia ke kita bersih. Dia ke orang lain, ya kita nggak tahu. Kan tergantung orang-orang lain itu juga, gitu loh, Kang. Nah, jadi ini yang harus juga dipahami, bahwa kita juga bisa membersihkan, membantu orang lain. Seperti saya pernah cerita sama Kang Abu, kan saya juga membantu anjing saya yang cacat. Itu dengan saya melakukan Ho'oponopononya, saya ambil tanggung jawabnya bahwa kamu cacat, kamu tidak punya persendian sehingga kamu jalannya ngesot, tulang panggul kamu kecil, tanggung jawab saya. Istri saya pun melakukan hal yang sama, itu tanggung jawabnya dia. Nah, kita masing-masing mengambil tanggung jawab untuk si anjing ini. Ya, Kang Abu waktu itu sudah lihat videonya kan, dia bisa lari-lari, dia sudah itu keren sih. ngesot-ngesot, tulang kakinya bisa kuat dan dia bisa bangun. Nah, itu kita melakukan Ho'oponopono 3 bulan, Kang. Oke. Gitu. Nah, jadi kita bisa pakai Ho'oponopono untuk membantu orang lain, tapi kecenderungan orang adalah menterapi dia. Tapi Mas Bagus, bentar, Ho'oponopono bisa nyembuhin penyakit DKI nggak? Apa itu, Kang? Tahu penyakit DKI ya? Apa Dalam itu, kemudi istri DKI ya, itu namanya. Ini lagi happening nih, penyakit DKI ini. Saya menyatakan sangat bisa, Kang. Oh, sangat bisa, bagus. Wah, ini bakal laku nih. Bagus ya. Sangat bisa, Kang. Karena Ho'oponopono itu kan juga ada teknik-teknik kita membersihkan sesuatu yang toksik. Oke. Nah, cuma ya itu tadi,
yang harus dipahami adalah kalau kita mau menjalankan Ho'oponopono, bahwa sesuatu itu tidak ada di luar. Ini yang orang seringkali masih sulit menerima. Mhm. Mas, gimana sih Mas? Saya terapi adik saya. No, bukan terapi adikmu. Kamu terapi diri kamu sendiri. Wah, keren sih. Bener, No, tadi terapi dia, mindset gitu. tadi mindset pengen nerapi orang, padahal lupa bahwa bukan menerapinya, mengambil tanggung jawabnya bahwa yang dia terapi sebenarnya dirinya sendiri gitu ya, Mas Bagus ya? Ya, betul kan? Oke. Jadi semua kita kembalikan ke dalam diri. Jadi memang poinnya adalah itu. Nah, bahkan dijelaskan kalau kita memang mempelajari ini, jadi dalam guna ya atau ajaran rahasia ini atau kebijaksanaan kuno ini, ada prinsip yang namanya Ike, Kala, Makia, Manawa, Aloha, Manapono. Ike itu sudah menegaskan, itu prinsip nomor 1, bahwa duniamu adalah apa yang ada di pikiranmu. Mutlak. Keren. Mutlak. Itu mutlak. Duniamu adalah apa yang ada di pikiranmu. Jadi kamu mau sehat, kamu mau sakit, kamu mau bangkrut, kamu mau sukses, itu tidak ada di luar diri, adanya di dalam diri. Tugas kita adalah mengenal diri kita, bagaimana kita mengaktifkan aplikasi-aplikasi, bagaimana menjalankannya. Kan sama Kang Abu, kita sama-sama waktu pas mulai keluar Excel, kita belajar dulu kan makainya gimana. Keluar Word, gimana sih dipakai buat bikin buku, kita pelajari. Saya kenal AutoCAD, belajar dulu, nggak semerta-merta itu sudah ada di laptop saya, terus buka, klik, gambar, kan nggak begitu. Betul, Kan sama, di tubuh kita juga seperti itu. betul. Nah, lalu aplikasi napas, misalnya napas itu apa? Orang sering abai dengan napas. Padahal kalau kita misalnya tanya nih sama teman-teman, harta paling berharga apa sih dalam kehidupan kita? Banyak yang menjawab keluarga, anak, istri, suami, orang tua, dan lain sebagainya. Kalau saya bilang, no, bukan itu semua. Itu semua nomor sekian. Nomor 1 harta yang mutlak paling berharga yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita adalah napas. Yes. Napas. Tanpa napas, kita tidak punya daya apa-apa. Uang 21 triliun silakan Anda buka rekening Anda. Napas dihentikan oleh alam semesta. Kunci waktunya diputar, selesai, napas tidak bisa masuk lagi ke tubuh, uang 21 triliun pun tidak akan ada nilainya untuk kita menjalani hidup lagi. Jadi bersyukur untuk napas, menyadari tentang napas, menyadari bahwa pada saat kita bernapas, kita menyatukan diri kita dengan Sang Ilahi. Kan tubuh kita bait Allah kan? Bener banget. Tubuh Betul. kita ini adalah tempat kuasa ilahi bekerja. Itu makanya kita harus menghargai tubuh kita. Kita harus benar-benar menjaga tubuh kita. Kita harus benar-benar mengenal tubuh kita. Ya karena bait Allah, rumah Tuhan itu di sini, bukan di luar sana. Rumah Tuhan itu adalah di dalam diri kita. Tempat bekerjanya secara sempurna kuasa ilahi dalam kehidupan kita, setiap dari kita. Baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, ya, Ho'oponopono memang bekerja di dalam, bukan bekerja di luar kan. Gitu. Wah, dalam Mas, ini jadi kayak banyak banget gitu ya part-part yang pengen didalemin gitu karena keren banget gitu ya. Dan ini 3.000-2.500 tahun sebelum Yesus gitu, sebelum Isa gitu, betul nggak? Ya. Jadi maksudnya old wisdom yang itu kita baru ngomongin si konteks 2 ya, Ho'oponopono dalam konteks yang namanya Ike. Belum masuk nanti ke Kala, belum nanti ngomongin tentang semua konteks. Saya rasa dalam pemahaman kesadaran kontemporer ini tuh jadi kayak pilar utamanya gitu loh, Mas. Bagus. Yes. Dan itu dahsyat sih gitu intinya. Nah, cuman Mas, saya pengen mendalami satu aja ya dari semua, dan mungkin nanti ini akan ada pertanyaan dari teman-teman. Boleh tolong dielaborasi lebih dalam nggak sih Mas tentang mengambil tanggung jawab? Kayaknya itu kata kunci yang sangat esensial deh di pagi hari ini. 2 sih,
saya dapat sesuatu bahwa mengambil tanggung jawab, dan yang kedua pengingat ulang tentang bait Allah tadi gitu. Kalau dalam tradisi Islam kan disebut baitullah ya, sama aja ya. Ya, Konteksnya adalah ini adalah rumahnya Tuhan, tempat di mana dia bisa melakukan semua kekuatannya ya ada di dalam di sini. Jadi beneran bahwa dalam tradisi tasawuf juga ada kata-kata bahwa man arafah nafsah fakot arafah roba, kalau kamu mengenal diri, kamu mengenal Tuhan dan seterusnya. Menarik gitu Mas Bagus. Dari sudut pandang manapun 360, ujung-ujungnya ke dalam gitu. iya, Ujung-ujungnya di situ gitu. Nah, mungkin kita kita dalamin lagi sedikit tentang mengambil tanggung jawab. Gimana perspektifnya, gimana memulainya, dan kenapa itu jadi susah banget gitu. Silakan, Mas. iya. Nah, kenapa ini penting mengambil tanggung jawab? Nah, karena memang kalau kita melihat tadi prinsipnya, bahwa semuanya kan ada di dalam. Prinsip dari Ho'oponopono pada saat kamu melihat, nih saya ulang lagi, pada saat kamu melihat, pada saat kamu mendengar, belum tentang kita mengalami peristiwanya loh. Melihat atau mendengar, misal kita melihat di TV, si A dan si B berantem misalnya, kita nggak kenal sama si A, kita nggak kenal sama si B. Tapi kenapa kok pada saat kita melihat di TV atau misalnya kita melihat di medsos atau bahkan mungkin kita melihat di berita di handphone kita gitu ya, kenapa kita harus mengambil tanggung jawab? Karena kita bisa mendengar atau melihat berita tersebut karena datanya di dalam diri kita ada. Itu yang pertama. Sadar dulu, yang dilihat, yang didengar, itu pasti relate dengan data di dalam, bukan masalah itu gitu. Ya, betul. Wah, keren Mas. Asik. Dan- Lanjut. Dan kenapa kejadian itu bisa kita lihat atau kita dengar? Karena data yang berhubungan dengan kejadian itu dalam diri kita juga aktif. I see. Juga aktif. Makanya pada saat teman-teman yang belajar Ho'oponopono di seminar-seminar selalu saya ingatkan, pada saat membaca sesuatu, pada saat melihat sesuatu yang menyakitkan, yang tidak enak, atau pokoknya bukan suatu hal yang baik gitu ya, dalam penilaian kita, langsung bersihkan. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Nggak usah pakai diurut-urut aneh-aneh. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Nggak apa-apa. Tapi yang jelas, bersihkan langsung diri kita. Supaya apa? Pelan-pelan kita memencet tombol off di diri kita. Pelan-pelan kita memencet tombol off di diri kita. Kita nggak perlu bersihin kecelakaan itu atau masalahnya yang ada di depan sana. Yang kita harus bersihkan, kendalikan kan di diri kita. Nah, Oke. itu makanya kenapa kita harus benar-benar bisa meng-create batin kita dengan yang namanya mengambil tanggung jawab. Karena mengakui bahwa itu adanya di dalam diri kita, itu yang menjadi PR di setiap orang. Mengakui bahwa sumbernya ada di dalam diri, itu menjadi PR dari setiap orang yang belajar, yang mau memahami atau mau mempelajari atau mau tahu dengan dunia kita seperti ini, Kang. Karena tanpa kita bisa mengambil tanggung jawab, kesadarannya kan nggak ada, Kang. Kesadarannya nggak ada. Yang dibutuhkan oleh orang-orang yang punya masalah, nah, kesadaran. Berdasarkan apa? Pengakuan. Mengakui dan mengambil tanggung jawab bahwa ini adanya di dalam. Nah, ini yang memang beberapa teman ya yang ikut sama-sama belajar mengatakan bahwa merubah pola pikir dan cara pandang atau sudut pandang bahwa masalahnya itu cerminan dari dalam diri dan ternyata sumbernya di dalam, itu memang nggak semudah membalik telapak tangan, kan. Harus terus dan bahwa dia marah, masalahnya di sini. Dia ngomong kasar, masalahnya di sini. Dia kabur buat duit, masalahnya di sini. Gitu. Itu berat sih emang ya, Mas Bagus ya. Iya, betul. Nah, tapi nanti kalau misalnya ada waktu di kelas tertentu gitu, kita bisa jelaskan bahwa
eh, kenapa bahwa itu ada di dalam diri? Ternyata ada sesuatu yang bekerja, yang membuat orang itu berbuat memunculkan sesuatu yang memang ada di dalam. Nah, contoh misalnya begini kan, paling simpel, paling paling gampang. Eh, Misal nih, si A meminjamkan uang ke si B. Nah, lalu kenapa bisa si B ini kabur, nggak pulangin duitnya? Nah, ini banyak nih kasus gini nih. Nah, orang akan melihat bahwa si A akan berteriak bahwa si B kurang ajar, si B konyol, si B nakal, dan lain sebagainya. Kalau saya akan mengatakan pada saat ketemu dengan si A, bersihkan diri kamu. Karena si B bawa lari uang kamu, sumbernya ada di dalam kamu. Dalam bahasa kasarnya, kamu yang nyuruh si B itu untuk bawa kabur duit. Nah, kalau dia bertanya, korelasinya apa, Mas? Bagaimana cara bekerjanya? Saya bisa jelaskan detail. Nah, dalam konteks Ho'oponopono, kita mengenal yang namanya sulur AKA. Nah, sulur AKA itu adalah sulur energi. Nah, sulur energi ini akan yang ternyata membuat soul atau alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar itu meng-create sesuatu yang menjadi kejadian. Nah, soul yang notabene punya tugas meng-create kejadian dalam kehidupan kita ini, nah, dia aktif berdasarkan apa? Pikiran kan? Pikiran atau omongan. Misal nih ngomong begini. Aduh, jangan sampai ya itu si B bawa kabur duit. Aduh, si B orangnya jujur nggak ya? Itu adalah permintaan kepada alam bawah sadar kita, kepada pikiran bawah sadar kita, bahwa kita menginginkan si B nakal. Kita menginginkan si B bawa kabur duitnya. Nah, sulur AKA ini akan dipakai oleh yang namanya soul atau jiwa untuk mengetuk rumahnya si B. Ada permintaan nih dari body gue, lu bawa kabur duit ya body lu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya tidak ada si B yang nakal. Dalam kita melakukan penyembuhan ini, tidak ada si B yang nakal. Yang ada adalah akui bahwa ini bekerja karena sistem dalam tubuh kita bekerja. Oke. Kita mengaktifkan. Akui, ambil tanggung jawabnya. Nah, tapi tidak usah berliku-liku, lakukan pembersihannya. Nah, cuma memang melakukannya tidak semudah mengucapkannya, Kang. Karena mengkondisikan batin untuk mengambil tanggung jawab dan mengakui itu memang butuh waktu, butuh latihan, butuh pembiasaan, tentunya juga butuh laku-laku tertentu seperti meditasi, latihan napas, dan lain sebagainya, Kang. Gitu. Wah, keren sih Mas Bagus. Ini banyak nih ya kita dapat tentang, saya tuh ngerti tentang ilmu proyeksi gitu ya, tentang konteksnya mau bicara dalam tabur tuai. Cuman pembabaran yang mendetailkan dengan mudah seperti kata-kata mengambil tanggung jawab ini lebih ngebuka gitu Mas Bagus. Lebih, saya rasa sih ujungnya acceptance gitu. Ya, Apapun yang terjadi accept. Nah, cuman orang bisa accept itu biasanya perlu dulu understanding. Nah, understanding itu pasti perlu knowledge gitu. ya, betul. Nah, artinya ini kan sebenarnya kita lagi belajar knowledge untuk mengerti, tapi kalau nggak dilatih ya nggak bisa gitu kan. Ya, betul. Oh, ini ada di situ gitu. Seperti tadi Kang Abu mengatakan tentang proyeksi. Ah, Kalau saya belokin sedikit nih, bukan proyeksi. Nah, kenal nggak teman-teman semua? Kita pasti tahu yang namanya proyektor. Ya, kita tahu yang namanya proyektor. Nah, proyektor itu kan memproyeksikan sesuatu. tuh. Nah, proyektor itu begitu dipasang filmnya, lalu muncul di kalau dulu layar tancap gitu ya. Nah, itu di layar itu filmnya bermain. Dalam kehidupan kita, semua kejadian, semua masalah, semua cerita hidup itu kan apa yang kita tonton di layar tancap itu tadi kan.
Nah, jalan cerita dari kejadian demi kejadian dalam kehidupan kita, itu kan adalah film yang kita aktifkan. Data dalam diri yang kita aktifkan. Benar. Tubuh kita ini adalah proyektornya gitu loh. Benar. Tubuh kita ini adalah proyektornya yang memproyeksikan kejadian-kejadian di sekitar kita dalam kehidupan kita berdasarkan film yang kita pasang. Oh, saya mau cerita dapat duit nih, pasang cerita dapat duit. Oh, saya mau cerita tentang saya nguber-nguber si Ayang yang ono, dipasang ceritanya. Itu kan adalah film yang memang di-on-kan, data yang di-on-kan, memori yang diaktifkan, data yang diaktifkan, gitu. Nah, ini yang kita harus paham, bahwa segala sesuatu itu hanya proyeksi dari diri. Segala sesuatu itu adalah apa yang memang dari dalam diri kita aktif dan menyala, terproyeksi di luar. Dan itu yang kita lihat kan itu di luar. Tuh. Nah itu kan. Jadi kayak nonton di bioskop, nggak suka sama si ceritanya, dia teriak-teriak ke layar, woi, ngancurin layarnya, proyeksinya nggak pernah berhenti gitu. Iya. Padahal saat dia balik ke proyektornya tinggal tutup, cetek, hilang di situ. Kan gitu ya kira-kira ya? Yes. Oke mas, ini keren sih. Itu Ho'oponopono kan. Oke mas, ini menarik lah ya. Ini jadi sebuah konteks yang saya rasa memberikan pengayaan gitu ya dari apapun. Kalau kita bicara dalam wilayah pembelajaran kesadaran, nah semoga siang hari ini kita dapat satu sudut pandang lah gitu. Kita tepuk tangan dulu dong buat Mas Bagus. Mas Bagus, hatur nuhun, terima kasih, keren banget. Izin untuk memberikan pengumuman bahwa banyak banget dari teman-teman yang kemarin-kemarin juga ya setelah ngobrol internal untuk membuat sebuah pembelajaran gitu. Nah teman-teman, kita di tanggal 6 September mau bikin kelas itu untuk pendalaman, dan ini Mas Bagus memang punya kelas gitu. Jadi saya punya satu program namanya Jeda Semesta. Jadi bagi teman-teman yang mau ikutan di Jeda Semesta khususnya bareng Mas Bagus juga 6 September ini kita akan bikin pendalaman, dan ini akan dibikin komprehensif ya, mungkin sekitar 2 jam gitu, lebih dalam dan lebih praktikal gitu intinya. Dan ya balik lagi, siapapun yang kira-kira mau memahami lebih dalam dan lebih dekat tentang Ho'oponopono, ini boleh di capture, dan nanti juga saya pasti sebarin di semua media platform media sosial. 6 September kita mau bikin pendalaman lah gitu intinya. So bagi teman-teman yang berminat boleh silahkan untuk join. Gitu ya teman-teman. Dan ini kita lakukan secara online supaya mudah, dan mungkin nanti offline tuh lebih asik sih sebenarnya, dan offline nanti mungkin juga akan kita akan adakan, tapi mungkin di Jakarta dulu kali ya, dan mungkin nanti kita bisa bikin di beberapa tempat yang lain. So silakan di screen capture, di screenshot gitu bagi yang berminat boleh, dan nanti kita 6 September acaranya, sekali lagi nanti kita dalemin. Oke, Mas Bagus, ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan bacakan. Ini 6 pertanyaan atau 7 pertanyaan yang sama. Apakah Ho'oponopono bisa menyembuhkan penyakit berat seperti jantung, paru-paru, atau penyakit-penyakit seperti psikosomatis, stres, depresi, anxiety? Bagaimana pandangan Mas Bagus tentang penyakit yang klinis atau konteksnya lebih kepada penyakit yang sekarang dianggap penyakit yang berat gitu? Gimana Mas Bagus? Mungkin boleh ditanggapi. Oke. Tentunya kalau kita bicara tentang penyembuhan, nah ini kita kalau bilang atau mengatakan bahwa semua bisa, itu kok sepertinya terlalu muluk-muluk ya. Nah tapi sebenarnya memang bisa dipakai untuk membantu dalam kasus apapun. Nah, tapi di sini tentunya ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya misalnya begini. Pada saat saya diminta membantu seseorang, nah, orang itu, ini kalau secara langsung ya, orang itu harus mempunyai kesadaran bahwa dia
sadar dirinya sedang punya masalah, yang pertama. Yang kedua, dia harus punya niat bahwa karena masalah yang dia pahami dalam kehidupan dia, dia meniatkan dirinya untuk dibantu. Nah, baru kita bisa bantu dia secara langsung. Nah, tapi kalau misalnya dalam tanda kutip, ini yang pernah saya lakukan, ada apa namanya, ada satu orang suami itu ada di ruang ICU, dia lagi koma, badannya sudah bengkak, badannya sudah badannya sudah biru warnanya, tapi tetap masih bernapas dan apa namanya, dokter pun ya pokoknya sudah tinggal nunggu waktu kata dokter. Nah, pada saat keluarganya meminta untuk si suami tersebut dibantu, apakah bisa? Ya, bisa. Tapi di sini ada syarat yang harus dipahami bahwa pada saat kita menterapi si suami, kita tidak berekspektasi apapun. Kita tidak berekspektasi apapun. Kita tidak berekspektasi dia sembuh. Kita tidak berekspektasi dia meninggal. Kita tidak berekspektasi bahwa dia stuck. Nah, tapi di sini kalau kita melakukan atau membantu seseorang yang punya penyakit-penyakit tertentu, di sini adalah ekspektasinya itu kita letakkan di alam semesta. Bahwa pada saat kita membersihkan diri kita yang berkaitan dengan dia, si pasien tersebut, kita membersihkan dan membuka tubuhnya dia untuk menerima atau lebih mudah menjalani penerimaan tentang apa yang menjadi kuasa Tuhan dan alam semesta bekerja. Jadi, kita tidak berekspektasi kesembuhan, kita tidak berekspektasi yang lainnya, kita melakukan usahanya, yaitu dengan apa? Membersihkan diri. Nah, kita lakukan usahanya untuk keluarga, oke, kita walaupun tidak bisa melakukan suasana batinnya, tapi oke, cukup katakan saja, ucapkan saja, lantunkan saja, itu juga akan tetap bekerja. Nah, tapi tetap ekspektasi harus dibuang. Nah, pada saat ekspektasi dibuang, kita membersihkan diri kita masing-masing. Nah, kita juga membuka untuk orang ini lebih mudah menerima apa yang menjadi ketetapan alam semesta. Sembuh, iya sembuh dalam arti kata bangun, pulang, sehat lagi, atau sembuh dalam arti kata kunci waktunya memang sudah habis. Nah, jadi kita itu yang harus dipahami dulu pada saat kita mau melakukan Ho'oponopono. Nah, kalau untuk jenis penyakit, ya sebenarnya jenis penyakit itu kan ada kaitan-kaitan dengan emosinya. Kembali lagi, kalau orangnya memang sulit untuk menerima kenyataan, sulit untuk merubah pola pikir dan lain sebagainya, Ho'oponopono pun nggak akan bisa bekerja terhadap orang itu. Karena apa? Kan kembali lagi, dunia kita masing-masing adalah apa yang ada di pikiran. Kecuali seperti yang Dr. Hewlett itu menyembuhkan orang gila, bukan sakit jiwa ya. Orang gila. Orang gila itu kan korslet otaknya. Kesadarannya nggak ada. Makanya kenapa bisa dibantu dengan Ho'oponopono? Karena kesadarannya dia kan nggak ada. Masalahnya otaknya lagi korslet. Nah, Ho'oponopono membantu untuk menstabilkan lagi energi tubuhnya, menyempurnakan lagi, dan membuka energi tubuhnya untuk apa? Kuasa ilahi turun dan bekerja, membantu dia. Nah, tapi kalau orang psikosomatis sulit untuk memunculkan kesadaran bahwa masalah yang dia alami itu ada di dalam. Selalu menyalahkan dunia luar, selalu melihatnya di luar, selalu melihatnya kalau ke dalam adalah saya yang dizolimi, saya yang disakiti, saya yang selalu dilangkahi, saya yang tidak dihargai, saya selalu dicurangi oleh orang lain, playing victim. Nah,
mau bantunya gimana kalau orang punya pikirannya adalah bahwa dia memang dikondisikan sakit, Hmm. lagi sakit, sehat, itu ada di pikirannya masing-masing. Nah, jadi kita bisa bantu, tapi kalau dia punya kesadaran. Satu klien saya, kalau memang mau pembuktian, tapi memang namanya saya nggak berani buka. Satu klien saya kanker payudara dan kelenjar getah bening stadium 4. Telepon 2019, Mas, tolong saya diterapi karena saya takut menghadapi kematian. Kata dokter hari ini usia saya tinggal antara 6 bulan sampai 8 bulan. Tolong terapi saya untuk saya menghilangkan ketakutan saya akan kematian. Saya akan terima kematian saya, Mas. Oke, malam itu kita online, kita terapi. Nah, selesai terapi dia minta diberikan satu ritual yang memang bisa dia jalankan. Saya menamakan ini ritual untuk dia adalah ritual orang gila. Saya bilang, ibu jadi orang gila ya, tolong lakuin pagi, nyeker, pagi sama sore nih, pagi jam 6, sore jam 5, nyeker, jalan-jalan di taman, cari pohon yang seukuran pinggang, kalau ibu gendut ya pokoknya jangan lebih kecil, kalau ibu kurus ya cari yang pokoknya seukuran pinggang pohonnya, peluk pohon antara 10 menit sampai setengah jam. Ini mantranya, ini doanya, hafalin pada saat meluk pohon, pada saat nyeker, ucapkan mantranya. 3 bulan kemudian dia telepon, kan kalau kanker itu kan pemeriksaannya per 3 bulan ya katanya. 3 bulan itu dia telepon, dia bilang dia baru menjalani pemeriksaan bahkan diulang sampai 2 kali karena dokternya nggak percaya. Saya udah deg-degan waktu itu, nah tapi terus dia bilang, saya tanya kan, ya kenapa harus 2 kali pemeriksaannya? Iya mas, karena dokter nggak percaya kenapa stadiumnya dari 4 anjloknya ke 2. Dari stadium 4 anjloknya ke 2 dalam 3 bulan. Dan dia tidak melakukan apa-apa, dia cuma melakukan waktu itu sesi hipnoterapi, waktu itu yang eye open saya terapkan. Nah, terus dia menjalani ritual Ho'oponopono yang saya kasih, tidak ada bolong. Kalau menurut anaknya, pagi, sore, bahkan hujan pun dia lakukan. Itu didorong saking pengen gitu ya, semangat gitu ya, itu dahsyat sih. Pagi, sore, setiap hari dia lakukan. Nah, dalam 3 bulan dari stadium 4 turun ke stadium 2, itu kanker payudara dan kelenjar getah bening, dan saya mendapat kabar tahun kemarin 2024 ya, 2024 itu beliau masih jalan-jalan di Australia. Nah, jadi Ho'oponopono bisa dipakai untuk apapun, tapi kembali lagi syaratnya itu tentunya ada, yaitu apa? Kesadaran dan niat untuk dibantu. Kalau kesadaran dan niat untuk dibantunya nggak ada, ya nggak akan bekerja. Mau pergi ke dukun sakti sekalipun yang puasanya di gunung 7 tahun, nggak turun-turun, nggak makan-makan, yang ibaratnya cuma mengucap satu patah kata orang bisa sembuh. Tapi kalau si manusianya yang mau dibantu ini pola pikirnya tidak mau berubah, tidak bisa berubah, kesadarannya pun ngendep di dalam, ya dukun ini pun juga kan nggak akan bisa bekerja apa-apa kan? Betul nggak? Jadi kembali lagi, apapun kalau mau diselesaikan itu bisa, tapi tetap berpulang kepada individunya. Punya kesadarannya nggak? Punya niatnya atau enggak? Gitu. Kesimpulan yang sakti bukan dukunnya tapi pasiennya yang berserah ya. Yes. Itu intinya ya. Kita hanya melakukan usahanya dan kita hanya menyebarkan serta membuka bahwa ini jalannya loh. Kita bukan orang sakti, kita bukan orang pintar yang bagaimana. Kita hanya kebetulan mengenal pola ini lebih dahulu. Itu aja. Mantap, Mas Bagus. Thank you. Ini kayaknya Ibu Kepala Sekolah kita perlu ada ulang-ulang nih pendalaman ke ranting-ranting yang lain. Karena, wah, banyak banget kita ngomongin Huna. Keren ya Huna ya, dipikir-pikir itu dalam banget gitu dan top lah gitu.
Mas Bagus, terima kasih sudah menghantarkan kita menuju Ho'oponopono. Ini hanyalah opening dan ini hanyalah kulit-kulit pastinya gitu ya. Tapi nanti kita akan bikin serial lah gitu sama Mas Bagus ya, supaya si knowledge-nya atau praktikalnya dan konteksnya kita akan sama-sama bisa mendalami lagi. Teman-teman Ibu dan Bapak, terima kasih juga sekali lagi, boleh tepuk tangan buat Mas Bagus. Mas Bagus, terima kasih. Jangan bosan untuk diundang ke Fastabiqul Khairat. Dan Ibu dan Bapak juga terima kasih atas kebersamaannya pagi menuju siang hari ini. Semoga dapat sesuatu dari obrolan kita. Dan yang paling penting, apapun yang terjadi, apa yang tadi Mas Bagus bilang, saya sangat terenyuh dan dapat banget. Yuk kita selalu belajar untuk mengambil tanggung jawab. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lihat levelnya isinya para bapak yang isinya antara kemana